Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karun Widya Astuti dengan NIM 0847794885. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi UPI-BJJ Purwokerto. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1, analisis dan visualisasi data. Langsung saja untuk soalnya, yaitu berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Berikut untuk tabelnya, ada tabel kecepatan dan jarak. Di sini kita gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Jawaban harus melampirkan hasil kerja di R. Yang A yaitu rata-rata kecepatan mobil. Yang B yaitu menghitung rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Dan C standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Langsung saja kita ke aplikasi R-nya. Lalu kita masukkan data kecepatan dan data jarak yang ada di tabel ini. Kita masukkan semuanya. Nah, jika saya memasukkannya satu-satu, itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Jadi ini saya sudah tuliskan di notepad. Kita copy saja, langsung kita masukkan ke sini. Nah, ini sudah masuk jarak dan kecepatannya. Lalu kita akan menghitung rata-rata kecepatan dengan kecepatan. Enter. Nah, untuk kecepatannya di sini yaitu di 17,5. Selanjutnya rata-rata jarak. Kita ketikkan jarak. Enter. Nah, untuk rata-rata jarak di sini ada di 42,28. Selanjutnya untuk standar deviasinya yaitu dengan SD jarak. Enter. Untuk standar deviasinya ada di 24,76504. Jadi ini untuk menjawab soal nomor 1 ada rata-rata kecepatan di 17,5, rata-rata jarak di 42,28, standar deviasi jaraknya ada di 24,76505. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu kita diperintahkan untuk berdasarkan tabel pada nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Yang pertama kita harus membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Langsung saja kita buat plot. Kasih enter. Ini untuk scatter plotnya sudah tampil, ada di sini scatter plot kecepatan vs jarak. Jadi di sini main di sini yaitu scatter plot itu untuk menampilkan judul yang ada di sini. Selanjutnya Xlab itu menampilkan yang ada di kecepatan per kilometer per jam ini, ada 0, 20, 40, 60, 80 sampai 100. Selanjutnya untuk Ylab di sini yaitu untuk menampilkan jarak per meter. Nah, selanjutnya untuk Col di sini yaitu menampilkan untuk color-nya. Color-nya di sini saya memilih warna blue. Untuk PCH-nya yaitu plotting karakter. Ini plotting karakternya 19. Jadi scatter plot ini menunjukkan hubungan antara kecepatan dan jarak. Jadi semakin cepat mobil melaju, maka semakin jauh jarak yang diperlukan untuk berhenti sepenuhnya. Seperti itu untuk scatter plot. Kita lanjut yang soal C dan D yaitu histogram untuk data kecepatan mobil. Langsung saja kita mulai membuat histogram kecepatan. Kecepatan. Enter. Kita pakai his. Kecepatan. Histogram kecepatan mobil.
Ini untuk tampilan histogram kecepatan mobil. Nah, kita pakai his untuk mainnya itu untuk menampilkan judul yang ada di sini, histogram kecepatan mobil. Untuk xlab-nya untuk menampilkan kecepatan per kilometer, kecepatan kilometer per jam. Untuk ylab-nya yaitu untuk menampilkan frekuensi. Untuk color-nya itu color yaitu light green. Ini ada light green. Untuk bordernya ini ada black. Seperti itu. Untuk kecepatan di sini yang paling banyak itu ada di kecepatan 20 dengan frekuensinya itu 40 paling banyak. Yang lain tidak terlalu banyak. Ada kecepatan 40 hanya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak yang kecepatan 20. Ada sekitar 40 frekuensi. Seperti itu. Jadi untuk nomor 2 ini sudah clear. Selanjutnya kita ke nomor 3. Nomor 3 di sini yaitu soalnya Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Nah, di sini kita harus menghitung rata-rata kelas dan standar deviasinya. Langsung saja kita ke aplikasi RStudio-nya. Kita masuk. Kita masukkan dulu untuk datanya. Kemudian MTK. Julian. Standar deviasinya. Nah, untuk datanya ini sudah dimasukkan. Selanjutnya yaitu kita hitung koefisien keragaman. Koefisien keragaman. Ini dalam persen. Dengan CV di sini yaitu koefisien variation atau koefisien keragaman. Kita lanjut. Ini sudah selesai, kita masukkan koefisien keragamannya, yaitu di CV MTK, standar deviasi MTK dibagi rata-rata MTK dikali 100. CV Ing sampai dengan standar deviasi Inggris dikali mean Inggris dikali standar deviasi Inggris dibagi mean Inggris dikali 100. Selanjutnya kita hitung koefisien keragamannya. Kita hitung koefisien keragaman dari MTK. Kita enter. Nah, hasilnya yaitu 13,333. Selanjutnya yaitu koefisien keragaman dari bahasa Inggris. Kita enter. Hasilnya di 11,42857. Nah, ini untuk hasilnya dari soal nomor 3. Oke, mungkin itu saja tugas praktik dari analisis dan visualisasi data saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.